Bangsa dahulu pun, dari dahulu maksudnya, bangsa Dionis Yahudi ini termasuk kelompok yang pernah melakukan kedosa besar, yaitu dengan membunuh para nabi dan rasul mereka. Sepeninggal Nabi Daud dan Sulaiman, bangsa Yahudi ini pecah menjadi dua. Ada bagian utara, ada bagian selatan. Nah, bagian utara dipimpin oleh Yarbaam, putra Nabi Sulaiman. Bagian selatan dipimpin oleh Rahbaam, ponakan Nabi Sulaiman. Mereka mengotori kesucian Al-Quds, Old City, Yerusalem yang menjadi kiblat umat Islam, para nabi sebelum Rasulullah dan kiblat Rasulullah yang pertama. Mereka melakukan perbuatan maksiat dengan menodainya dengan berbagai macam perbuatan dosa, berzina, mabuk dan sebagainya. Maka Allah murka kepada mereka. Namun sebelum Allah menimpakan kemurkaan mereka, seperti biasa, Allah menyatakan wa idza aradna an nuhlika qaryatan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Isra ayat ke-6. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Jika kami berkehendak untuk menghancurkan satu negeri, amarna mutrafiha. Kami utus Nabi dan Rasul kami untuk kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di kampung tadi, yang buat-buat maksiat, untuk beriman kepada Allah, bertobat atas perbuatan dosanya, berhenti dari perbuatan dosanya dan bertobat pada Allah SWT. Ya. Kemudian diutuslah para Nabi dan Rasul pada mereka, menasihati mereka. Nah, kita tahu bahwa bangsa Yahudi Bani Israel ini adalah bangsa yang paling banyak Nabi dan Rasulnya. Ya. Dari 124.000 Nabi dan Rasul, ya, hanya 12 yang bukan Bani Israel. Ya. Dari 12 yang bukan Bani Israel, 4 orang Arab. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syu'aib, dan Nabi Muhammad. Itu Arab semuanya. Keturunan dari Syam, Arab. Nah, dari 124.000 kurang 12, itu berarti sisanya Bani Israel. 123.988 orang, itu dari Bani Israel. Kenapa banyak Nabi dan Rasul yang diutus pada Bani Israel? Karena berdegongnya mereka. Karena bengalnya mereka. Tidak cukup dengan satu Nabi. Harus banyak Nabi yang diutus. Ibarat satu sekolah, satu kelas. Kalau anaknya baik-baik cukup dengan satu guru. Tapi kalau anaknya bararaong ya bahasa Sundanya, maka tidak cukup dengan satu guru, harus banyak guru. Nah begitu pula dengan bangsa Dionis Yahudi. Saking bengalnya mereka tidak satu Nabi yang diutus, lah banyak sekali. Dan dari bangsa Arab cuma 4 tadi nabinya. Nah baik, penamulan mati Allah. Nah, nabi-nabi yang Allah utus di tengah-tengah mereka bukannya untuk didengar, diimani dan diikuti perintahnya, tapi malah ditentang dan dibunuh. Yuqatilunal anbiya'a bighairil haq. Mereka membunuh para nabi ini dengan cara yang tidak baik. Akibatnya apa? Allah murka pada mereka. Nah, dikirimlah 3 bangsa besar untuk menghukum mereka. Bangsa Mesir, Assyria dan Kaldani. Dan apa yang terjadi? Hancurlah istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ketika itu, yang tersisa tinggal wailing wall, dinding ratapan. Ya. Penamulan yang mati Allah, itu adalah kerusakan yang pertama yang dilakukan oleh mereka. Nah, kerusakan yang kedua yang akan mereka lakukan adalah dalam momentum tidak lama lagi, penamulan Allah, zaman kita. Ya. Allah mengatakan kepada mereka kalau mereka akan berkuasa kembali di muka bumi. Ya, thumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amali wa banin. Surat Al-Isra ayat ke-6 kalau tidak salah. Thumma kemudian radadna kami kembalikan alaihim atas mereka. Karrotan, kekuasaan al-karrah, kekuasaan untuk menguasai kembali Al-Aqsa Palestina. Wa amdadnakum dan kami kuatkan kalian dengan harta yang banyak. Pasca Holocaust mengalir uang bantuan dari seluruh negara Eropa, Amerika, Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, Belgia, mengalir semua ke, terutama Jerman ya, ke Israel sebagai kompensasi karena mereka korban terbanyak dari Perang Dunia Kedua. Wabanin dan banyak pasukan yang dikirim ke tengah-tengah mereka untuk membantu mereka. Ya. Waja'alnakum atsara nafira dan kami jadikan kalian bangsa yang besar. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah kesempatan kedua mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka kemudian akan melakukan kerusakan dengan membuat sesuatu yang bisa menjadi sambutan dari mereka sebagai cara mereka menyambut Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Siapa? Dajjal. Ya. Dajjal yang akan mereka sambut itu mereka sebut Mesaya.
Ya, tidak lama lagi mereka meyakini Mesias ini akan datang. Maka bagaimanapun juga status Yerusalem harus sah menjadi milik mereka. Maka dibuatlah propaganda agar Yerusalem jatuh ke tangan mereka. Maka menggunakan moncongnya PBB, menggunakan mulutnya PBB, diputuskan kalau Palestina dan Israel akan dibagi dua. Ya, Yerusalem akan diserahkan menjadi ibu kota Israel, Ramallah akan diberikan pada Palestina. Pada saat itulah tidak akan ada lagi konflik kalau itu diterima. Nah, para mulai yang dirahmati Allah, tentu keputusan ini menyakiti kita umat Islam, bukan hanya menyakiti hati kaum muslimin Palestina. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa, Yerusalem, Al-Quds bukan milik Palestina, tapi milik umat Islam seluruh dunia. Nah, para Allah, sebetulnya apa yang diinginkan Israel? Tidak lain yang diinginkan Israel adalah mengganti Masjidil Aqsa kita dengan sinagog Yahudi. Agenda mereka kita sudah tahu adalah untuk menguasai dunia dalam frame Y2 km, Year of the Yehuda Kingdom, atau disebut dengan Novus Ordo Seclorum. Dan mereka menjadikan Palestina sebagai tempat di mana mereka akan mendirikan singgasana Tuhan mereka. Wafilah, ini adalah Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama. Nah, jika keputusan PBB tadi diterima dan disahkan oleh PBB dan negara-negara Eropa menyetujuinya, walaupun negara Islam tidak mendukungnya, maka ini akan jatuh ke tangan Israel. Dan kalau ini jatuh ke tangan Israel, kita sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Mereka akan menggantinya dengan sinagoga, Beit Sulaiman, Solomon Temple. Dan jika ini sudah terjadi, maka iblis dan Dajjal merasa menang atas umat Islam dan atas Islam, bahkan merasa mengalahkan Allah. Karena saat itu mereka eksis sebagai Tuhan penguasa bumi dan langit. Dwi Tunggal. Nah, ini kerusakan yang kedua dalam pandangan para ahli sejarah kontemporer. Inilah kerusakan kedua yang mereka lakukan, yang akan mereka wujudkan demi menyembah Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, iblis dan Dajjal. Nah, jika ini terjadi, sudah barang tentu Allah akan menimpakan hukuman kepada mereka. Nah, di dalam Al-Quran masih dalam surat Al-Isra. Fa idza jaa wa'dul akhirah, maka apabila datang janji hukuman yang kedua dari dua janji hukuman tadi, setelah mereka melakukan kerusakan yang kedua, liyasu wujuhakum, akan Allah utus hamba-hamba Allah seperti zaman dulu lagi, uli ba'sing syadid, yang punya kekuatan yang dahsyat, yang kuat, yang tidak bisa mereka kalahkan. Liyasu wujuhakum, agar memuramkan wajah Israel, wajah Zionis Yahudi, wajah Zionis Yahudi yang telah melakukan kerusakan di muka bumi, terutama di Masjidil Aqsa tadi. Wal yutabbiru ma'alau tadbira, dan agar menghabiskan mereka sehabis-habisnya. Wa kana wa'dan maf'ula, dan janji Allah itu pasti terlaksana. Ya, para sekalian. Nah, penambah Allah, janji hukuman itu kapan akan terjadi? Nah, Rasulullah menyebutkan di dalam sebuah hadisnya. Ya. Innakum satuqatiluna liyahuda walau yahtabi'u miwar syajar wa hajar. Taqulu syajar wa hajar, ya muslim ya mu'min ta'al fil wara'il uqtulhu. Ya, sungguh kalian akan memerangi bangsa Yahudi, sampai pun mereka akan bersembunyi di balik batu dan pohon. Ketika mereka bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, "Hei muslim mu'min, sini dia. Ini di belakangku ada yang Yahudi. Bunuhlah dia." Illa gorkot, kecuali pohon gorkot, karena gorkot adalah pohonnya Yahudi. Ini nubuah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, kemudian ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi hadis Rasulullah yang menerangkan tentang ini menjadi mu'akkad, penguat terhadap nubuah yang Allah sampaikan. Nah, maka inilah yang disebut dengan nubuah Rasulullah, tanda kebenaran Nabi Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasulullah. Imamillah, pernah kami bahas ya para muslimin tentang kapan bangsa Yahudi ini akan dihukum Allah. Tadi ayatnya sudah saya sampaikan. Nah, yang pertama surat Al-Isra ayat ke-4. Ya, wa qadaina ila bani Israil, dan kami tetapkan bagi bani Israel fil kitabi, di dalam Alkitab, la tufsiduna fil ardi marratain. Sungguh mereka akan melakukan kerusakan 2 kali. Wala ta'luna uluwan kabira, dan mereka akan melakukan kerusakan yang sangat besar. Fa idza jawa'du ulahuma, apabila tiba janji hukuman yang pertama, ba'asna alaikum ibadalana, kami utus kepada kalian hamba-hamba kami, uli ba'sin syadid, yang punya kekuatan yang sangat besar, yang sangat kuat, fajasu khilala diyar, mereka merajalela di kampung-kampung kalian, wa kana wa'dan maf'ula, dan adalah janji Allah pasti terlaksana.
Apa yang dilakukan oleh Mesir, Assyria, Kaldani menghancurkan bangsa Yahudi sehingga mereka eksodus keluar semuanya. Tidak ada lagi yang tinggal di sana kecuali sebagai budak. Jadilah mereka bangsa tanpa negara, bangsa tanpa tanah air. Eksodus besar-besaran sporadis di tengah-tengah bumi, di atas muka bumi. Nah, Allah kembalikan kesempatan mereka untuk berkuasa kembali di muka bumi. Ya, surat Al-Isra ayat ke-6. Ya, Allah akan menguatkan mereka bi amwali wa banin dengan harta yang banyak dan pasukan yang banyak. Pasukan Amerika, Prancis, Pakta NATO semuanya dikerahkan untuk melindungi kepentingan Israel. Pasukannya banyak digunakan untuk melindungi mereka. Terbukti apa yang Allah firmankan. Nah, berikutnya Allah nyatakan, fa idza jawadul akhirah, maka apabila tiba hukuman yang kedua, setelah Allah menyatakan, in ahsantum li anfusikum. Apabila kalian berbuat baik, tentu kebaikan itu akan kembali pada diri kalian. Wa in asatum, dan jika kalian berbuat buruk, falaha, maka keburukan itu akan menimpa kalian. Apa itu? Fa idza jawadul akhirah, apabila tiba janji hukuman yang kedua, liyasu wujuhakum, untuk memburamkan wajah kalian, akan datang bangsa-bangsa yang akan kembali menghukum mereka. Para ulama ahli tafsir itu menyebutkan bangsa yang akan menghukum mereka tidak lebih adalah bangsa yang dulu menghancurkan mereka. Ya, datangnya kembali Israel mendirikan sebuah negara membuat mereka membalaskan dendam mereka pada 3 bangsa besar ini. Mesir dihancurkan menggunakan tangan Abdul Fattah As-Sisi yang berakidah Syiah. Kemudian juga Irak digulingkan karena difitnah Saddam Hussein membantu Al-Qaeda dan menyembunyikan sejuta pembunuhan massal. Walaupun pada akhirnya mereka mengaku kalau mereka tidak bersalah. Saddam Hussein tidak menyimpan nuklir dan tidak pernah terlibat dengan Al-Qaeda, dan Al-Qaeda tidak bertanggung jawab atas penghancuran WTC. Tapi mereka sudah mengeksekusi mati Saddam Hussein dan mereka membantai ribuan kaum muslimin di Fallujah, di Baghdad, di Robi'ah. Ada datanya di sini para hamba Allah. Nah, inilah kejahatan yang mereka lakukan. Ya, sehingga mereka bisa masuk dan balas dendam mereka kepada Mesir. Assyria, Suriah. Mereka gunakan untuk menghancurkan umat Islam dengan tangan Bashar Assad. Ya. Selanjutnya mereka yang tadi saya sampaikan akan melakukan penghancuran Masjidil Aqsa. Yang mana kita tahu Masjidil Aqsa ini adalah kiblat kita yang pertama yang akan mereka ganti, mereka rubah dengan sinagoga atau Haikal Sulaiman atau Bait Sulaiman, para Allah. Ada satu pandangan yang menarik dari seorang doktor pakar ilmu Quran dan ahli bahasa serta ahli sejarah. Dia bernama Dr. Bassam Nahajar. Beliau menukilkan beberapa hal yang menjadi sebuah aksioma, ya, pandangan, bukan aksioma, pandangan terkait dengan kehancuran Israel. Beliau melihat seolah-olah ada nubuah dari Rasulullah. Ada nubuah dari Allah. Kalau Israel ini akan hancur di tahun 2022. Asumsi yang dibangunnya berdasarkan beberapa hal yang sifatnya ilmiah memang. Ya. Nah, Syekh Bassam Nahajar ini adalah dari Jaror. Beliau tinggal di Ramallah, Palestina, dan beliau menjadi dosen mu'alimat di Universitas Ramallah. Dan juga beliau ini juga pernah mengajar di Universitas Damaskus, ya, internasional di Suriah. Nah, pulang ke tanah airnya di Ramallah, beliau mengajar di kuliah mu'alimat, kuliah perempuan, mengajarkan tentang tafsir Quran, mengajarkan tentang ilmu-ilmu hadis dan sejarah. Nah, beliau mencatat berdasarkan matematika Quran dan nubuah Quraniyah yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Berdasarkan hadis juga, disusunlah beberapa poin yang menjadi alasan dia mengatakan Israel akan hancur 2022. Yang pertama, pada tanggal 15 Mei 1948, Israel memproklamarkan diri sebagai negara yang merdeka. Ya, proklamir ini adalah fakta bahwa Israel mengambil alih tanah kaum muslimin dan mendirikan negara di atas tanah milik umat Islam, Palestina. Nah, pada saat itu, para ulama yang dirahmati Allah, seorang wanita Yahudi masuk ke rumahnya penyair penyair Irak, berkebangsaan Arab. Dia masuk ke dalam rumah Ahmad Ar-Rasyid ini dan menangis. Kepada wanita tua Yahudi ini, Ar-Rasyid berkata, "Ya jadda lima tabkin, afalam takun liqaumika baladun?"
Wahai ibu, wahai nenek, kenapa Anda menangis? Bukankah kaum Anda, bangsa Anda sekarang punya negara? Apa kata sang nenek? Benar, apa yang dikatakannya. Tapi berdasarkan nas-nas dalam Taurat, bangsa Yahudi tidak akan pernah lama merasakan kemerdekaannya setelah hari ini kecuali hanya 76 tahun saja. 76 tahun itu disebutkan di dalam Taurat versi mereka sekali lagi. Ini Bani Israel, Israiliyat. Nah kalau kita lihat, para mulai rahmati Allah, pada tanggal 15 Mei 1948 itu bertepatan dengan tahun 1367 Hijriah. Artinya di tahun 1367 Hijriah, Israel memproklamirkan berdiri negara mereka di tanah Palestina. Nah kalau ini dihitung berdasarkan angka tadi, ditambah 76, maka akan menghasilkan angka 1443 Hijriah. Itu bertepatan dengan tahun 2022. Ini belum terjadi. Tapi beritanya sudah ada di dalam Quran dan hadis. Inilah yang disebut dengan nubuah Qur'aniyah. Makanya yakin Muhammad Bassam Nahajaror bahwa Israel itu akan hancur. Dan beliau memprediksi angkanya 2022. Asumsi yang pertama dibangun atas pernyataan ini. Yang kedua, satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang hukuman bangsa Yahudi atas kehancuran mereka nanti, ya, atas kerusakan yang mereka lakukan, itu ada di dalam Quran surat Al-Isra saja. Ayat ke-4 sampai ayat ke-8 dan 104. Nah kalau kita hitung ternyata dari ayat ke-4 sampai ayat ke-104 itu ternyata qadarullah. Allah menakdirkan tersusun atas 1443 kata. Kata di dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Ada isim, kata benda. Ada fi'il, kata kerja. Ada huruf, kata sandang, kata sambung dan sebagainya. Itu dihitung ada 1443 kata. Apakah ini sebuah kebetulan? Bukan, ini nubuah Qur'aniyah. Dan angka 1443 bertepatan dengan angka hasil dari penyembelahan merdekanya Yahudi ditambah 76 tahun masa mereka merdeka di muka bumi. Dan 1443 bertepatan dengan 2022. Berapa tahun lagi para hamba Allah? 3 tahun lagi. Kalau umur kita panjang, kita akan menyaksikan hancurnya Yahudi. Nah kalau Yahudi ini hancur, pertanyaannya, apakah kita akan menjadi penonton atau pelaku? Karena siapapun pasukan yang menghancurkan Yahudi, itulah pasukan yang terbaik. Ya. Sebagaimana Rasulullah memuji pasukan Muhammad Al-Fatih. Ya. Baik, Bapak dan Bapak, ini asumsi yang kedua. Asumsi yang ketiga, yang dibangun oleh Dr. Muhammad Bassam Nahajaror. Beliau mencatat apa yang terjadi di tahun 1982. Saat itu Israel dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang perempuan dan dia adalah teroris. Ya. Ada satu namanya terorisnya. Dia nama terorisnya yang kelompok yang sangat radikal, ekstrim dan kejam. Nah, Menachem Begin. Di tahun 1982, Israel melakukan invasi ke Libanon dan berhasil merebut dataran tinggi Golan dari kaum muslimin Palestina dan Libanon. Akhirnya apa? Dataran tinggi Golan dipegang oleh mereka. Ya, saat itu dalam ceramahnya Menachem Begin berkata, berdasarkan nas-nas dalam Taurat, sesungguhnya Israel hanya akan menikmati masa kemerdekaan mereka setelah tahun ini hanyalah 40 tahun saja di muka bumi ini. Saat itu tahun 1982, tambah 40 berapa? 2022. Para sekalian, saat itu tahun 1982 tambah 40 berapa? 2022. Para sekalian, sama dengan angka yang tadi. Nah, yang keempat, dan ini juga menarik, mudah-mudahan Allah mewujudkannya, mudah-mudahan. Ya, kenapa kita masih mengatakan mudah-mudahan? Ini nubuah pemberitaan. Waktunya hanya Allah yang tahu. Itu sifatnya nubuah. Ya, kalau disebutkan angkanya bukan nubuah namanya. Baik, para sekalian, apa yang keempat terkait dengan komet Halley. Ya. Dalam mitos yang diyakini oleh bangsa Yahudi, datangnya komet Halley itu mengisyaratkan dua hal. Ya. Mengisyaratkan dua hal. Apa dua hal tadi? Hancurnya satu bangsa dan lahirnya satu bangsa. Nah, Allah menakdirkan ternyata, qadarullah, komet Halley itu melintas setiap 76 tahun sekali. Setiap 76 tahun sekali, komet Halley ada pada titik terjauh dan itu dekat terlihat dengan bumi. Bersinggungan dengan orbit bumi. Sehingga bisa terlihat dari bumi.
Qadarullah itu terjadi di tahun 1948, tahun Israel berdiri sebagai negara penjajah. Nah, kata mereka, kalau komet Halley datang, itu isyarat dua hal. Hancurnya satu negara dan bangkitnya, lahirnya satu negara. Kita ambil angka 76 tahun. Israel memproklamirkan berdirinya tahun 1936. Tambah 76, hasilnya 1443. Bertepatan dengan 2022. Itu isyarat angka kehancuran Israel. Lalu Palestina lahirnya kapan? Merdeka ketika zaman Imam Mahdi. Kapan itu terjadi? 1948 ditambah 76 ternyata menghasilkan angka 2024. Dan kita sering menghitung kalau angka 2024 adalah isyarat kebangkitan khilafah. Artinya Palestina lahir dan merdeka. Inilah dua hal yang kemudian dicatat oleh Dr. Bassam Nahajaror, ya, dan beliau mempresentasikan ini di hadapan ulama Indonesia di Malaysia. Salah satunya adalah yang menerjemahkan sendiri. Buku ini diterjemahkan oleh, lupa lagi saya namanya. Ya, penulis terkenal di Indonesia, wartawan senior juga ya. Bukan Ece Prosidi, bukan. Ya, adalah para ulama, saya lupa lagi namanya. Nah, para ulama yang dirahmati Allah, nubuah tentang kehancuran mereka ini mengandung berbagai macam hikmah yang luar biasa. Ya, nubuah yang pertama tadi dari Quran, sekarang nubuah dari Rasulullah SAW. Rasulullah memberitakan bagaimana cara mereka diperangi oleh kaum muslimin. Ya, bayangkan saudaraku, ini adalah ucapan manusia yang paling berakhlak mulia Rasulullah SAW. Beliau yang dikenal cinta damai, sangat menghargai nyawa manusia. Namun bila menyangkut kaum Yahudi bersikap sangat tegas dan tanpa keraguan sedikit pun juga. Melalui hadisnya Rasulullah menjelaskan bagi kita bahwa umat Islam bila mana nanti menyangkut bangsa Yahudi itu haruslah bersikap ekstra waspada. Ya, sampai Hasan Al-Banna mengatakan, Asy-Syahid Hasan Al-Banna mengatakan, jika Anda bersalaman dengan orang Yahudi, buru-buru cepat tarik tangan Anda. Lihat jari Anda, apakah masih utuh 5? Karena ketika Anda salam bersama Yahudi, bisa-bisa Anda kehilangan satu jari Anda. Karena di balik janji damai mereka, itu ada rencana untuk mencelakai Anda. Nah, maka Rasulullah memperingatkan hati-hati kepada kita terkait dengan bangsa Yahudi ini. Sebab pada gilirannya kita semua orang yang beriman bakal terlibat dalam memerangi mereka, sehingga batu dan pohon pun turut berbicara dan berpihak kepada pohon, batu berpihak kepada kaum muslimin apabila Allah mengizinkan untuk sanggup berkata dan mengungkap keberpihakannya itu. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan dengan kalimat ayyuhal muslimin, ayyuhal mu'minin, ya ibadallah, ta'alau fil wara'il yahud uqtulhu. Yang disambut bukan nama bangsanya, wahai muslim Palestina, wahai muslim Indonesia, wahai muslim Rohingya, bukan. Tapi yang Allah sebut adalah akidah kita. Ini bahasa pemersatu. Ini artinya isyarat bahwa umat Islam ini betul-betul akan memerangi mereka. Bukan orang Palestina saja yang memeranginya, tetapi semua negara yang ada umat Islamnya, umat Islam di semua negara seluruh dunia, itu yang akan memeranginya dan menghancurkannya. Ya. Datanglah kemari ini ada orang Yahudi, bunuh dia. Loh, bukankah Rasulullah ini sangat cinta kepada manusia? Iya. Sangat berkasih sayang? Iya. Tidak ada yang berakhlak mulia selepas mulai dari Rasulullah. Dan tidak yang lebih menyayangi seseorang ketimbang Rasulullah SAW. Tapi dalam hal berhadapan dengan bangsa Zionis Yahudi yang kejam, teroris, yang biadab, Rasulullah tidak tendeng aling-aling. Ya. Dan coba perhatikan bagaimana Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa tatkala batu berbicara saat itu, ia akan memanggil kita dengan panggilan berdasarkan bangsa atau atribut identitas lainnya. Batu bakal menyapa kaum mujahidin ini dengan identitas yang Allah berikan kepada mereka. Huwassamakumul muslimina min qablu wa fi hada. Maka kalimatnya ayyuhal muslimin. Bukan wahai bangsa Palestina, wahai bangsa Arab, wahai bangsa Mesir, wahai bangsa Jordan, wahai bangsa Yahudi, wahai bangsa Indonesia, wahai bangsa Malaysia, bukan. Tetapi Allah mengizinkan batu itu berbicara memanggil akidah kita. Wahai kaum muslimin. Ya. Baik, Ibu Rahmatullah. Nah, hal ini bisa dilihat dalam Quran surat Al-Hajj
ayat ke-78. Ini bukan ayat ke-8 dan bukan surat Al-Isra, tapi surat Al-Hajj ayat ke-78. Surat kedua-dua ayat 78. Baik, Ibu Rahmatullah, itu nubuah pertama yang disampaikan Rasulullah terkait dengan kehancuran Yahudi. Itu